Cek halo-halo, Mama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Pak. Masih nunggu teman-temannya nggak? Yang lain masih di belakang, masih di depan kelas atau di mana? Masih nunggu atau enggak? Tinggal Raihan sama Fahmi sih, Pak. Ya udah. Kita mulai aja kali ya. Ambil nyusul. Assalamualaikum. Mana ini si siapa namanya itu namanya? Loh, karena aku tuh lupa suka nama. Firly. Ya, terus kemarin yang nyebar brosur siapa yang bantuin? Firly, Kamal, sama Ilham, Pak. Oh iya iya iya. Ini si Aulia posisi di mana? Baru pulang, Pak. Oh, baru pulang. Baru pulang dari itu berarti di Bengkulu. Kemarin mudik. Hah? Oh, mudik. Berarti sekarang udah di Tangerang. Udah di Tangsel. Iya, Pak. Udah di Tangsel. Oh, alhamdulillah. Novitasari di Tangsel apa di luar Tangsel? Di Tangsel juga, Pak. Iya ya, semuanya sehat nggih? Semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini masih dalam masa Syawal 1443 Hijriah. Kemarin di minggu kemarin saya hanya ketemu sama Wulandari sama si Fahmi. Ya. Di kesempatan ini sama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Syawal. Pasti saya juga banyak salah, banyak khilaf ke teman-teman sekalian. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak ada maksud buruk tentunya bagi seorang guru kepada muridnya. Tujuannya adalah bagaimana muridnya itu menjadi baik dan menjadi yang terbaik itu kalau bisa. Itu tujuannya itu ke sana. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman sekalian. Masih ada yang puasa Syawal? Meragukan nggak ya? Mukanya meragukan. Tinggal bentar lagi ya, tinggal berapa hari lagi nih Syawal. 6 hari puasa Syawal. Bagus teman-teman kalau mau puasa. Mumpung semangatnya di bulan Syawal ya silakan bisa dilaksanakan. Bagi yang bisa dan mampu itu sunnah gitu ya. Tapi kalau bagi yang sedang berhalangan ya tidak harus melaksanakan gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, di hari-hari
kemarin, sekarang, dan mungkin beberapa hari ke depan ya, itu kan di kampus lagi apa namanya itu flyering ya, terutama teman-teman humas ya, humas ITTS. Kalau ada waktunya, teman-teman ada senggang waktunya, nah mohon bisa dibantu teman-teman humas agar siarnya ITTS itu bisa terdengar lebih luas lagi dengan bantuan dari teman-teman sekalian. Kemarin beberapa foto dikirimkan ke saya ya di UPN, Pondok Labu ya, terus di Limo, terus ada di Depok, kemudian di mana lagi itu kemarin. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi, teman-teman yang baru mudik, yang apa namanya itu yang ada di Tangerang, sudah ada di Tangerang Selatan, di BSD terutama, yang tidak capek, waktunya ada, silakan bisa bergabung dengan teman-teman humas, bisa bantu-bantu kita gitu, agar mahasiswanya juga semakin banyak gitu ya, di kampus kita begitu. Itu sih apa namanya pesannya dari humas begitu itu. Pesannya dari Mas. Baik, teman-teman sekalian, ini masuk di pembelajaran di tengah semester yang kedua ya. Kita kemarin udah ujian tengah semester. Sebelum ujian tengah semester kemarin sempat sebenarnya ada apa namanya ada presentasi ya, presentasi dari tugas yang diberikan. Ini udah awal udah ngomongnya udah tugas nih. Nah, di sini saya memberi kesempatan lagi nih sama teman-teman yang mungkin belum kemarin kayak si Raihan menanyakan, Pak, bisa nggak untuk presentasi gitu ya? Boleh, silakan gitu. Saya menghargai teman-teman sekalian gitu. Kalau ada yang mau presentasi, boleh. Kemarin kayaknya baru 3 ya case-nya untuk Siemens, kemudian Siemens ya? Siapa yang Siemens ya? BlackBerry ya, BlackBerry, Sony Ericsson, sama satunya lagi apa namanya itu? Lupa saya. Satunya lagi apa? Satunya lagi adalah Enron Group. Nah, ada si Firly, Kamalia, dan Inta. Nah, masih ada Nokia Pad, Forever 21, Yahoo, kemudian 7-Eleven. Atau mau ganti. Atau ini tawaran sih sebenarnya. Tapi kalau enggak apa-apa. Artinya kalaupun iya, bisa menambah nilai dari teman-teman sekalian. Dan tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah dibuat sama teman-teman sekalian. Karena di sini kita belajar bersama. Nah, fungsinya kuliah, kenapa teman-teman itu kuliah? Ya, nek wis bisa, nek sudah bisa, yang ngapain kan kita belajar gitu ya. Nah, di sini kan kita belajar bersama. Justru kesempatan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya, bertukar pikiran, sharing dengan teman-teman gitu yang berbeda-beda, pasti sangat seru gitu. Akan menambah keilmuan kita gitu. Itu yang kita inginkan kan di situ itu. Baik, sambil saya nanti menunggu saja apa namanya itu jawaban mungkin dari teman-teman ya, kalau misalnya memang ada yang mau presentasi di beberapa minggu ke depan masih saya persilakan. Jadi tidak saya tutup karena ini adalah tempat belajar kita bersama. Di sini adalah media kita belajar bersama. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Biarkan saja garapannya jelek gitu, nggak apa-apa. Saya lebih menghargai teman-teman kerjakan sendiri. Hasil dari pemikiran teman-teman itu saya sangat menghargai banget gitu. Hasil dari kerjaan teman-teman sendiri itu saya sangat menghargai gitu. Jadi nggak usah
khawatir nanti wah ini si Firly, si Kamalia atau si Intan atau si Aulia atau siapa Novita, wah kok kayak garapannya kayaknya bagusan dia segala macam, wah, pasti begini. Oh enggak, jangan begitu. Di sini adalah tempat belajar kita gitu. Di sini kita belajar bersama. Jadi nggak perlu kemudian merendahkan diri kita. Gitu. Jadi sama kita di sini belajar bersama-sama. Terima kasih ya teman-teman sekalian sudah hadir pada pertemuan siang hari ini. Pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Kemarin sudah kita upload ya. Ada materi, ada 1 minggu yang terlewat kemarin, yaitu tentang memahami dinamika organisasi. Memahami dinamika organisasi. Kita akan berbicara tentang apa itu konflik, ya kan? Apa itu konflik, kemudian jenis dan sumber konflik, kemudian strategi penyelesaian konflik. Nah, tentunya teman-teman sekalian, saya yakin sekali teman-teman tahu apa itu konflik ya. Saya yakin teman-teman pasti pernah berkonflik. Baik ke teman-temannya, baik ke organisasinya, gitu. Organisasi di lingkungan sekolah misalnya, di lingkungan kampungnya sendiri, gitu ya. Atau mungkin di lingkungan kampus. Konflik sering muncul dan sering terjadi. Dan itu biasanya sengaja untuk diciptakan. Konflik itu sengaja untuk diciptakan. Ada yang memang sengaja untuk diciptakan karena apa? Untuk salah satunya menurut saya, kenapa konflik itu diciptakan adalah untuk mengukur sejauh mana kematangan seorang pimpinan, seorang leaders atau leadership-nya itu sejauh mana, sehingga konflik bagaimana dia menanganinya. Kalau dia di dalam organisasi, maka bagaimana hubungan antara seorang pimpinan dengan bawahannya, seorang pimpinan dengan staf, terus seorang pimpinan dengan pimpinannya. Gitu. Biasanya pimpinan tertinggi suka melempar isu. Bagaimana mereka, semua leader-leader yang ada atau staf yang ada itu menanggapi dari isu yang dilempar itu. Apakah bisa diselesaikan apa tidak? Nah, seperti itu. Oke, saya coba untuk share dulu materinya ya. Oke. Nah, pertemuan ini kita membahas 3 ini paling tidak dari besarnya tentang pengertian konflik, jenis dan sumber konflik, strategi penyelesaian konflik. Insya Allah sih nggak lama sih ini ya. Ada 17 slide sih. Nah, konflik di dalam dinamika organisasi yang harus dikelola secara cerdas dan konstruktif ialah terletak pada konflik yang sering timbul gitu ya di dalam suatu organisasi tersebut. Karena dalam kenyataannya konflik tidak selamanya bersifat destruktif gitu ya. Tetapi akan mampu meningkatkan produktivitas suatu organisasi apabila dapat diatasi dan dikelola dengan baik. Jadi konflik yang tadi itu di depan itu disampaikan itu sengaja dilempar gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan atau membaca tentang konflik sendiri itu tidak kemudian seutuhnya konflik itu buruk, jelek atau destruktif gitu ya. Nah, kadang memang dilempar itu untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi yang dikelola dari orang-orang yang terlibat konflik di dalamnya itu. Nah, pada kenyataannya ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pergerakan atau proses
berjalannya suatu organisasi. 4 alasan utama untuk adanya dinamika organisasi, adanya pekerjaan memerlukan pengorganisasian, hasil-hasil yang tak terpisahkan dari personal, pertimbangan ekonomis, tumbuhan dan ketegangan, perubahan teknologi. Nah, konflik sendiri biasanya timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Ini sudah teman-teman sudah download ya, sudah disampaikan di e-learning. Materi 9 dan materi 10 sudah disampaikan semuanya, nanti bisa di-download. Di bagian akhir soalnya ada tugasnya ini. Kemudian karakteristik kepribadian tertentu seperti otoriter atau dogmatis juga dapat menimbulkan konflik. Arti konflik banyak dikacaukan dengan banyak definisi dan konsepsi yang saling berbeda. Pada hakikatnya, konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi bertentangan dengan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Konflik organisasi atau organisasional konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Oke, dari teman-teman sekalian, pasti sudah pernah mengalami tentang konflik ini. Saya mau tanya dulu, ada yang mau bercerita nggak dengan konflik yang pernah dialami? Misalnya masalah-masalah tentang komunikasi, hubungan pribadi, ya hubungan pribadi bolehlah di skip. Itu nanti malah curhat. Struktur organisasi atau mungkin yang lainnya. Ada yang mau cerita nggak di sini? Boleh, silakan. Siapa aja? Saya yakin pasti pernah mengalami konflik. Hampir setiap saat mungkin terjadi konflik. Karena ketidaksesuaian atau karena keperbedaan pandangan. Kemudian ketidaksesuaian komunikasi yang dibangun. Yang satu pengennya ke sana, yang satu pengennya ke sini. Ya, itu timbul nanti bisa jadi konflik. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Kenceng-kencengan, konflik juga. Saya mau cerita dari sini, teman-teman. Bapak, saya nggak bisa cerita soalnya lagi di luar di rumah sakit. Lagi di rumah sakit? Oh, yang sakit siapa, Firly? Kakak Firly sama Mama lagi sakit. Firly-nya sakit? Enggak. Oh, ya. Oke. I know. Gak apa-apa, Firly. Terima kasih sudah mengikuti ya. Gak apa-apa, bisa sambil mendengarkan saja. Saya lanjutkan ya. Ada dua jenis sumber konflik. Jenis dan sumber konflik. Ini poin nomor 2. Jenis-jenis konflik. Konflik ada 4 berarti ya. Tipe konflik. Konflik interpersonal, kemudian konflik intragrup, kemudian konflik intergrup, kemudian konflik interorganisasional. Konflik interpersonal, konflik yang terjadi antar individu karena adanya perbedaan kepentingan dan nilai. Konflik intergrup, konflik yang terjadi dalam suatu kelompok yang ada dalam organisasi. Kemudian intergrup adalah konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih dalam suatu organisasi. Manajer memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar kelompok ini. Ini lebih besar cakupan. Konflik interorganisasional, konflik yang terjadi antar organisasi. Misalnya manajer di suatu perusahaan merasa bahwa perusahaan lain melakukan tindakan yang tidak etis. Berarti sudah antar organisasi itu sudah antar lingkupnya sudah
sudah besar, sudah antar perusahaan. Nah, oke. Setelah mengapa ada konflik, biasanya ada sumber-sumber yang menjadikan konflik tersebut muncul ya. Secara umum biasanya terjadi karena beberapa hal. Mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan gitu. Sebab timbulnya konflik yang bisa kita rangkum di dalam presentasi ini paling tidak yang pertama adalah adanya aspirasi yang tidak tertampung. Ya tadi itu dari perkumpulan dalam suatu organisasi itu kan terdiri dari banyak orang dan banyak kepala. Isi kepala itu kan tidak sama. Banyak yang berbeda tentunya. Yang satu pengennya apa, yang satu pengennya apa. Akhirnya apa? Tidak bisa menampung semuanya gitu. Tidak bisa mengikuti semuanya aspirasi dari setiap kepala. Akhirnya kan seorang pimpinan juga harus mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik. Dari yang baik, diambil yang paling terbaik yang mana ini? Sehingga bagi teman-teman yang terlibat di dalam organisasi tersebut harusnya sih juga menyadari bahwa tidak semua kepentingan atau aspirasinya itu bisa diterima, kemudian bisa dijalankan, ya. Dan harus lebih legowo gitu, harus lebih legowo ketika memang sudah menjadi keputusan, Nah, yang kedua adalah saling ketergantungan tugas. Jadi sudah jelas ya, saling ketergantungan tugas, kemudian ketergantungan satu arah, kemudian ketidakpuasan, perasaan ketidakadilan. Nah, perasaan ketidakadilan. Ini juga pernah kita bahas waktu kemarin-kemarin ya, termasuk di manajemen bisnis tentang ketidakadilan, misalnya di dalam organisasi perusahaan tentang penggajian misalnya. Contohnya seperti itu sering kali muncul sehingga kemudian menimbulkan konflik antar staf juga kemudian dengan pihak manajemen. Tetapi juga bisa jadi menimbulkan konflik antar staf juga gitu. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman juga harus punya etika di dalam organisasi, bahwa apa yang diterima di dalam organisasi tersebut itu juga tidak semata-mata, semena-mena semua informasi itu kemudian disebarluaskan atau dibagi ke semuanya. Iya, kalau mereka sepemikiran dengan kita, kalau tidak, pasti akan konflik juga. Nah, itulah. Makanya di dalam organisasi ada namanya etika bisnis. Nah, di dalam etika bisnis, semua harus megang. Tidak hanya di sisi leadership-nya, dari sisi pimpinannya, tetapi juga dari sisi staff-nya. Jadi, semua yang terlibat di dalam organisasi harus menjalankan bisnis etiknya. Etika bisnisnya harus berjalan dengan baik. Etika di dalam organisasi harus berjalan dengan baik. Kepada siapa saya harus berdiskusi, kepada siapa saya harus menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan permasalahan, menimbulkan konflik. Nah, ini harus benar-benar dipahami betul. Dan harus berhati-hati, apalagi hal-hal yang sifatnya itu sensitif. Nah, biasanya tentang tentang informasi penting ya. Jadi isu-isu itu biasanya isu-isu di internal. Kemudian masalah gaji, masalah tunjangan dan lain-lain. Nah, ini sebaiknya itu diceritakan atau didiskusikan pada orang yang tepat. Jadi tidak semuanya, karena kan di dalam bekerja antara satu orang dengan orang yang lain kan bisa jadi tidak sama apa yang didapatkan.
Nah, ketika tidak sama kemudian mereka mau menerima, it's okay gitu. Kalau tidak bisa menerima, wah kok si dia orang baru dapatnya lebih besar ya misalnya. Saya orang lama udah bekerja lama tapi kok dapatnya lebih kecil dari dia ya. Nah, yang hal-hal kayak gitu. Itu kenapa manajemen perusahaan memberikan seperti itu, pasti ada sebab. Pasti ada sebabnya dari kejadian tersebut itu sehingga diputuskan bahwa harus seperti itu. Jadi teman-teman harus pada proporsinya masing-masing kepada siapa menyampaikannya. Kemudian distorsi komunikasi, jadi komunikasinya ya tidak lengkap gitu, jadi atau miskomunikasi atau komunikasi yang tidak sempurna di sini. Menurut saya sih begitu, sehingga timbul isu-isu yang kurang baik. Kemudian tidak ada pedoman, aturan yang kurang jelas. Nah, ini juga pentingnya sebuah aturan di dalam organisasi. Kemudian kurang transparannya beberapa hal. Sering sih kalau teman-teman mungkin sudah pernah terlibat di dalam organisasi gitu ya. Saya sendiri sering banget mengalami hal-hal yang seperti ini, konflik. Akhirnya konflik gitu. Konflik staf dengan staf, konflik antara seorang pemimpin dengan seorang karyawan gitu ya. Itu jelas nyata terjadi. Apalagi ketika memang aturan yang diberikan itu belum sempurna, belum jelas atau tidak jelas gitu ya. Jadi itu bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan gitu. Meskipun bisa diselesaikan gitu ya, bisa dipanggil kemudian diselesaikan konflik, bisa diselesaikan dari permasalahan yang ada. Tapi kalau rule atau aturan mainnya itu tidak dibuat dengan jelas, itu ya nanti akan kembali lagi. Nah, makanya di dalam perjalanan sebuah organisasi atau perusahaan itu butuh apa? Butuh aturan yang jelas. Butuh pegangan yang jelas. Sehingga garisnya jelas. Garisnya sangat jelas. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau begini nanti akibatnya akan begini. Kalau begitu akibatnya akan begitu. Jadi harus ada rule atau tatanan atau peraturan yang jelas di dalam organisasi. Kurang transparan beberapa hal ini juga menimbulkan konflik. Ini sangat sensitif biasanya. Kurang transparan itu biasanya tuntutan dari seorang karyawan terhadap pihak manajemen perusahaan. Ini sebenarnya contoh misalnya dalam satu proyek, setelah proyek selesai, biasanya ada semacam pembagian gitu ya. Kalau di proyek biasanya ada bonus, ada dari keuntungan yang didapatkan misalnya. Tetapi setelah selesai kemudian tidak diberikan, tidak kunjung datang, gitu. Pasti menimbulkan pertanyaan. Dianggapnya mungkin tidak transparan dari pihak manajemen. Padahal bisa jadi proyek yang dikerjakan itu bisa jadi rugi. Bisa jadi proyek yang dikerjakan itu tidak ada keuntungan. Bisa jadi keuntungannya sangat sedikit dan tidak cukup untuk dibagikan, hanya cukup untuk operasional. Jadi perusahaan pasti punya pertimbangan. Pasti punya pertimbangan tersendiri. Setiap organisasi ketika akan memberikan pasti punya pertimbangan tersendiri. Jadi nggak mungkin orang yang kemudian terlibat di dalam organisasi tersebut kemudian dibiarkan begitu saja, ya hanya diperas tenaganya segala macam. Itu saya yakin sekali perusahaan tidak akan tidak punya pemikiran yang seperti itu. Pasti ada sesuatu. Ada project fail misalnya, project yang benar-benar rugi loh. Pak Nanang gimana? Project rugi kok dikerjakan? Memang nggak boleh mengerjakan ya. Kalau kita bicara bisnis, banyak hal di sini. Sekali lagi, ketika berbicara tentang bisnis, di depan mata kita, kemudian kita juga harus berpikir di belakangnya akan ada seperti apa. Ketika kita mendapatkan satu titik misalnya di depan kita seperti ini, di belakang ini ada apa lagi?
kalau di sini ini di depan kita itu tidak ada keuntungan, boleh nggak kita melihat ke belakang dari beberapa peluang yang mungkin, sehingga yang ini di depan kita ini menjadi jalan masuk kita untuk bisa mendapatkan beberapa peluang di belakangnya. Nah, itu yang juga bisa dikatakan sebagai strategi bisnis. Itu bisa dilakukan seperti itu juga. Artinya tidak harus kemudian mengambil keuntungan. Ya, memang orang bisnis harus untung. Oke, saya sepakat juga. Gitu. Tapi keuntungan yang kita bicarakan tentunya tidak hanya berwujud berupa uang, berupa finansial tentunya, berupa yang lainnya. Peluang itu adalah bagian dari keuntungan. Kemudian relasi adalah bagian dari keuntungan kita. Ini yang harus dibangun sebenarnya. Jadi tidak muluk-muluk harus berupa finansial, itu tidak. Itu menurut saya di dalam bisnis begitu. Jadi kalau kita tidak bisa melihat ke belakangnya, kita hanya terpaku ke depannya, maka bisa dipastikan ketika proyek ini tidak ada nilainya atau nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya kok yakin bahwa proyek ini tidak akan dikerjakan atau pekerjaan ini akan dibuang, tidak dikerjakan gitu. Artinya kita tidak bisa melihat di belakangnya peluang-peluang yang muncul. Nah, jadi harus pinter-pinter. Akhirnya larinya kemana lagi? Larinya ke marketing lagi, yang orang-orang yang memang tugasnya di depan. Nah, beratnya di situ itu. Oke, dipandang dari sumbernya, konflik juga bisa timbul karena adanya beberapa sebab. Konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar kelompok dengan organisasi, konflik antar organisasi. Nah, ini teman-teman nanti bisa dipelajari ya, materinya bisa sambil dipelajari. Konflik individu timbul ketika seorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disukainya. Di satu sisi, tetapi harus dilakukan pada sisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang kepangkatan yang melekat pada dirinya. Selain itu, pada situasi tertentu seseorang akan mengalami konflik individu ketika target pekerjaan yang harus diselesaikannya tidak didukung oleh kemampuan teknis yang dimilikinya karena faktor pendidikan, usia, dan kesehatan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang tentang konflik ini ya, itu kalau kita aplikasikan di dalam perusahaan, memang ketika proses perekrutan di awal di dalam perusahaan itu tidak kemudian kita istilahnya itu meminta staf tersebut atau karyawan tersebut bisa semuanya, gitu ya. Jadi misalnya marketing, misalnya di sisi marketing, tugas Anda adalah bagaimana Anda menjual dari sisi produk, kemudian mendapatkan peluang, mengambil peluang, menginisiasi, kemudian mengeksekusi, gitu ya. Tetapi juga ada kelemahan dari sisi teknis, itu bisa sangat mungkin gitu. Makanya di situ diperlukan, kalau di dalam tim itu ada teman yang lain atau ada kelompok yang lain yang bisa untuk diajak koordinasi atau kolaborasi, saling melengkapi. Misalnya yang satu dari sisi non teknis, satunya lagi dari sisi teknis, sehingga di dalam satu diskusi dengan customer atau calon customer itu bisa saling melengkapi. Dari sisi non teknis seperti ini, dari sisi non teknisnya itu seperti ini, gitu ya. Kemudian konflik antar individu timbul dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, dan kepribadian antar individu. Konflik semacam ini juga bisa muncul karena antar individu dibedakan oleh peranan masing-masing dalam organisasi, seperti direktur dengan manajer, manajer dengan mandor, mandor dengan para buruh, dan sebaliknya.
Perbedaan peran tentunya memunculkan perbedaan tujuan, orientasi, dan kepentingan masing-masing. Kemudian konflik antar individu dengan kelompok terjadi karena individu tertentu sebagai bagian dari kelompok dalam suatu organisasi tidak atau kurang bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dikucilkan dari pergaulan kelompok tersebut. Perasaan dikucilkan, tidak dihargai, tidak dipandang atau dihormati seperti individu yang lain, menimbulkan konflik individu yang dapat mengganggu integritas dan keseimbangan hubungan antar individu sehingga dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Oke lah, kita lanjut aja. Nah, kemudian ini adalah konflik management style-nya atau bahasa ininya itu gaya manajemen konflik ya. Bentar ya. Nah, gaya manajemen konflik, tingkat kerjasama dan asertivitas menentukan gaya manajemen konflik. Kooperatif artinya kooperatif itu apa namanya, berusaha memuaskan kepentingan pihak lain, sedangkan asertif berarti berusaha memuaskan kepentingan sendiri. Asertif ini memuaskan kepentingan pihak lain, asertif itu memuaskan kepentingannya sendiri. Kemudian avoidance itu adalah tidak kooperatif dan tidak asertif. Nah, tidak kooperatif karena posisi di low, di rendah semua. Avoidance di posisinya di low, di bagian pojok paling kiri. Dan tidak berpura-pura tidak terjadi konflik dan berharap konflik berakhir. Lose konflik. Kemudian accommodation itu ada di sini. Ini kooperatifnya tinggi, tapi juga low. Gitu ya. Kooperatif namun tidak asertif. Jadi kooperatif namun tidak asertif. Menyoroti persamaan untuk mengurangi konflik atau loss konflik. Kemudian competition itu asertif juga asertif tapi no kooperatif ya, asertif namun tidak kooperatif, menggunakan kekuatan dan dominasi untuk memenangkan konflik, win-loss konflik. Kemudian compromise bersikap di tengah, ya, bersikap kooperatif dan asertif secara moderat masing-masing pihak, win-loss konflik. Kemudian collaboration, kooperatif dan asertif bekerja sama mengatasi perbedaan dan menyelesaikan masalah sehingga memuaskan kebutuhan masing-masing pihak atau win-win konflik. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan di sini. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Memang benar sih, kolaborasi itu salah satu hal yang bisa menjadi pegangan gitu. Nah, di dalam organisasi ada 4 daerah di mana konflik sering timbul, yaitu konflik hierarki, konflik fungsional, konflik lini staf, konflik formal, informal. Konflik antar organisasi formal dan informal. Kemudian analisa interaksi antar individu dengan individu lainnya. Nah, dari keempat sel seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini ya, menunjukkan adanya 4 sel yang mencerminkan masing-masing pribadi dalam interaksi sosial. Ada pribadi terbuka, pribadi tersembunyi, pribadi tak dikenal, pribadi buta. Pribadi terbuka atau open self, pola interaksi ini menunjukkan pribadi yang mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal pribadi orang lain. Pribadi lebih terbuka sehingga bisa meminimalkan konflik yang mungkin timbul. Kemudian pribadi tersembunyi atau hidden self,
Pola interaksi ini pribadi cenderung hanya mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal pribadi orang lain. Akibat dari kondisi ini adalah pribadi tersebut menjadi lebih tertutup kepada orang lain. Karena takut dalam mengungkapkan sesuatu bisa menimbulkan reaksi negatif bagi orang lain. Akumulasi dari pola-pola interaksi pribadi yang demikian sangat potensial memunculkan konflik antar pribadi dalam organisasi. Kemudian pribadi buta atau blind self. Nah, pada situasi ini orang mengenal pribadi orang lain tetapi justru tidak mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal orang lain tapi dia tidak mengenal dirinya sendiri. Orang dengan pribadi seperti ini sangat menjengkelkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sambil kalian coba sambil membayangkan, memikirkan kira-kira benar nggak ya gitu. Siapa ya gitu di sekelilingnya, karena banyak perilakunya yang menyimpang atau salah, tetapi orang lain segan menegur atau memberitahu. Kejengkelan dan kekecewaan demi kekecewaan orang lain akibat perilaku yang ditunjukkan pribadi buta dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Kemudian yang keempat adalah pribadi tak dikenal atau undiscovered self. Pada situasi ini orang sama sekali tidak mengenal dirinya sendiri, apalagi mengenal orang lain. Dalam praktek interaksi sosial sehari-hari, pribadi tipe ini seringkali mengalami konflik antar pribadi dalam setiap bersosialisasi dengan siapapun. Ini paling buruk nih berarti. Nah, strategi penyelesaian konflik. Konflik agar tidak mengarah ke destruktif atau destruksi harus bisa dikendalikan. Antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama harus sering mengadakan musyawarah. Kemudian adanya komunikasi dua arah yang enak dan luas. Nah ini yang tadi yang kita bahas di depan. Jadi setiap siapapun yang terlibat di dalam organisasi perusahaan atau organisasi apapun itu harus memahami, harus sadar diri, harus paham bahwa dia berada di dalam lingkungan yang lebih luas. Dia tidak sedang berada di dalam lingkungannya sendiri, tetapi dia memiliki lingkungan yang lebih besar, misal di perusahaan atau di dalam organisasi. Dengan musyawarah mufakat tentunya salah satu cara yang terbaik menurut saya. Yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada atau konflik yang mungkin muncul itu dengan musyawarah mufakat. Kalau di dalam perjanjian itu kan apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka akan dilanjutkan diurus misalnya ke pengadilan tinggi setempat misalnya. Nah, maka yang pertama kali disampaikan adalah bagaimana konflik atau permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat. Wis apik banget musyawarah mufakat. Nggak usah kalau misalnya terjadi konflik ya, jadi nggak perlu dinaikkan tingkatannya ke lebih tinggi misalnya, itu tidak perlu sampai ke sana kalau itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Komunikasi dibangun dua arah. Misalnya teman-teman yang terlibat di sini misalnya yang kuliah ini kan punya sifat yang beda-beda, punya kepalanya juga tidak sama isinya, ya kan? Satu berada di Tangerang, satu berada di BSD, satunya mungkin berada di Jogja dan lain-lain. Itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri, dan kalau teman-teman tidak membangun komunikasi yang baik gitu ya, bisa dua arah, bisa lebih banyak lagi gitu ya, luas yang enak antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama tentunya teman-teman tidak akan mengenal antara satu dengan yang lain, benar kan? Benar ya, antara Kamalia dengan Intan misalnya, kalau nggak saling komunikasinya yang dibangun tidak enak misalnya, atau tidak luas misalnya, itu juga pasti salah satu di antara kalian juga males kan untuk
apa namanya itu untuk berkomunikasi. Itu harus dipaksakan bagaimana membangun komunikasi yang bagus. Memberi keadilan pada semua lini ini adalah fungsi dari seorang leadership di sini atau manajer lah di sini. Bagaimana memberi keadilan pada semua yang ada di dalam lini perusahaan, gitu ya. Kemudian transparan dalam semua hal, Kemudian ada pedoman yang jelas tadi sudah kita sampaikan. Kemudian ada aturan yang jelas. Kemudian semua aspirasi dianggap penting dan dikomunikasikan. Jadi ini memang kembali kepada personal sih kalau menurut saya, terkait dengan bahwa semua aspirasi itu dianggap penting dan dikomunikasikan. Itu kembali kepada personal sih, kembali kepada orangnya atau kepada kemampuan, tingkat kemampuan atau kematangan orang di dalam komunikasi. Kalau dia matang, kalau dia bisa menghargai, maka aspirasi itu akan diterima dengan baik. Meskipun sekali lagi bahwa tidak semua aspirasi atau usulan itu bisa dilaksanakan semuanya gitu, karena kan nggak mungkin, pasti ada yang di drop dari sekian yang baik diambil yang paling baik. Nah, ini yang makanya kemudian disepakati itu tadi, gitu ya. Nah, ketika usulan atau aspirasi kita itu kemudian tidak dipakai, tidak digunakan, ya jangan sakit hati. Tidak boleh kemudian merasa rendah diri, gitu ya. Kemudian merasa berkecil hati, itu jangan. Di dalam organisasi hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Dia kadang dipakai usulannya, kadang enggak, ini ya begitulah gitu. Jadi harus disikapi dengan wajar dan penuh dengan kematangan. Nah, manfaat positif konflik. Jadi konflik itu ternyata ada positifnya. Manfaat secara positif adanya konflik antar organisasi. Apa itu? Organisasi menjadi lebih dinamis. Jelas ya. Organisasi kalau nggak dipancing-pancing dengan hal-hal kecil, kadang dengan isu-isu gitu ya, atau konflik-konflik kecil, permasalahan dilempar apa gitu, itu bisa bayangin nggak ya? Jadi gimana sih kalau perusahaan itu anteng-anteng aja gitu ya? Jadi nggak ada sesuatu yang istilahnya itu menjadi diskusi bersama gitu, itu kayaknya nggak asik gitu. Jadi tidak ada isu yang bisa kita ambil kemudian kita angkat, kita diskusikan bersama gitu ya. Anteng aja, telenteng aja itu kayaknya orang-orang bisa jadi akan bosan di situ. Tapi kalau bisa dinamis itu ya organisasi diharapkan seperti itu berkembang. Konflik sebagai suatu kejadian dapat dipakai sebagai pengalaman berharga, jelas ya. Konflik yang akibatnya oleh pembuatan kebijakan mengenai kesejahteraan atau pengupahan menyadarkan pihak pimpinan organisasi lebih berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Ya, jelas. Apalagi tentang pembuatan kebijakan ya, ini kan melibatkan banyak stakeholder yang tentunya terlibat di dalam kebijakan-kebijakan ini. Tentang kesejahteraan, pengupahan, nah ini harus benar-benar berhati-hati. Tadi yang kita sampaikan di depan itu adalah hal yang sangat sensitif itu di lini bawah, itu sangat sensitif. Mungkin hampir di semua perusahaan mungkin seperti itu. Makanya harus berhati-hati. Seorang pimpinan, seorang leader di dalam mengambil kebijakan di sini akan dituntut harus berhati-hati, tidak boleh asal bicara, harus benar-benar diperhitungkan betul, karena kalau salah ngomong hal yang seperti ini itu bisa konflik antar personal kayak begini nih, nggak boleh terjadi. Begitu juga dengan karyawan, staf karyawan yang terlibat di sana itu juga harus bisa menjaga rahasia dari perusahaan yang memang sudah
diberikan kepada yang bersangkutan gitu. Kamu tidak boleh ya ini disampaikan misalnya ke temanmu, ke si A, si B, si C. Kamu hanya boleh menyampaikan ke pihak HR misalnya, atau Human Resource Management misalnya. Kamu hanya boleh menyampaikan kepada pimpinanmu misalnya. Itu supaya apa? Kenapa perusahaan itu melakukan itu ya sebenarnya adalah untuk menghindari konflik gitu. Bukan tidak mau berkonflik, tapi jelas itu akan apa? Akan timbul konflik gitu ya. Jadi harus berhati-hati semuanya. Konflik yang diakibatkan oleh pembuatan kebijakan tadi udah, konflik yang berhasil diatasi dan memuaskan dua belah pihak melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, ini adalah harapan positifnya kan begini. Berhasil ketika konflik itu berhasil diatasi gitu ya, permasalahan yang ada, yang timbul, yang muncul di dalam organisasi itu berhasil diatasi, maka akan memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik, benar ya. Di sini diperlukan kematangan juga untuk bisa saling menerima gitu ya. Bisa diatasi nih, melahirkan pribadi yang tentunya yang lebih kreatif, dia akan lebih kritis, jelas sekali, dan inovatif. Nah, sebenarnya di dalam organisasi justru di dalam organisasi itu butuh orang-orang yang seperti ini. Gitu. Tapi sekali lagi bukan yang kemudian troublemaker ya. Karena ada di dalam organisasi itu namanya troublemaker. Orang yang selalu membuat konflik, orang yang selalu membuat masalah di dalam perusahaan. Itu ada Pak? Ada. Dan kadang nggak sendiri, mereka itu berkelompok gitu ya. Itu ada. Dan kita menyadari bahwa kayak begitu itu ada gitu. Nah, nanti teman-teman juga ketika memang sudah terlibat di dalam satu organisasi harus berhati-hati gitu. Hati-hati loh. Awas. Seorang pimpinan tentunya tidak suka yang seperti itu gitu. Dan itu akan menjadi akan menjadi bahaya bagi karyawan tersebut. Ya, kalau pimpinannya udah nggak suka, pimpinannya udah nggak mau, ya bisa diberhentikan gitu, bisa di-off-kan dari tempat kerja tersebut. Gitu. Jadi yang paling baik adalah yang bisa kita sarankan bagaimana teman-teman bisa tetap beretika dimanapun berada itu beretika. Di dalam beretika di situ ada kejujuran teman-teman. Dan ini adalah satu prinsip hidup yang harus dipegang dimanapun berada. Orang kalau jujur, insya Allah dimudahkan semuanya, gitu loh. Orang akan melihat, pimpinan kita akan melihat, ini anak ini jujur, anak ini baik, gitu ya. Orang jujur juga kadang dimusuhi, benar nggak? Benar ya. Sudah kita mencoba untuk berbuat baik, tapi malah kita dimusuhi gitu. Banyak yang kejadian-kejadian seperti itu gitu. Tapi menurut saya satu kebenaran ketika harus diungkapkan, kenapa kita harus takut gitu? Kenapa kita harus takut nanti dimarahi, kehilangan segala macam? Karena itu sebenarnya adalah bagian dari tugasnya teman-teman secara tidak langsung dalam organisasi tersebut. Yaitu apa? Menjaga nama baik perusahaan. Itu adalah tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi harus begitu. Nah, konflik juga menyadarkan semua elemen organisasi atas makna sebuah kemajemukan. Jadi sangat jelas sekali. Kalau tidak ada kemajemukan, tidak ada bermacam-macam, konflik sulit untuk terjadi. Karena justru adanya kemajemukan itu, contohnya Indonesia lah. Indonesia ini kan negara yang sangat majemuk. Negara yang sangat kaya, yang berbeda agama, ras, suku, agama, golongan sangat beragam gitu ya. Ini kalau tidak bisa menyikapinya, seorang pemimpinnya, seorang yang warga negaranya sendiri, warga negara sendiri itu tidak bisa membawa dirinya, gitu ya, pasti juga akan berhadapan dengan konflik, baik konflik secara pribadi maupun konflik secara personal, organisasi. Itu sangat mungkin terjadi karena kemajemukan ini, karena banyaknya, karena beragamnya kepentingan yang ada. Itu sangat mungkin. Makanya yang sekali lagi teman-teman, persiapkan diri kita
perbanyak literasi kita. Hati-hati, teman-teman suka main sosial media? Saya yakin teman-teman suka main sosial media. Teman-teman pasti punya IG, ya. Teman-teman punya Facebook, teman-teman punya Twitter. Taruhlah tiga sosial media ini. Ini juga jadi corong komunikasi yang sangat efektif ini dan sangat berbahaya. Hati-hati gitu. Jadi harus sebisa mungkin difikirkan, perbanyak literasi. Jangan kemudian teman-teman ini sudah bersekolah, sudah sudah kuliah gitu ya, sudah sekolah tinggi, teman-teman makan mentah-mentah semua informasi yang ada di sosial media. Padahal kan banyak orang iseng di situ. Orang yang pengen dilihat. Benar nggak? Apa tujuan sosial media? Orang pengen supaya orang lain ngelihat kita kan. Ngelihat kegiatan-kegiatan kita. Kita sedang seperti ini. Benar nggak? Tapi juga suka aneh sebenarnya di sosial media itu. Ketika kita mencoba untuk ngelihat, yang mau dilihat nggak mau, ya lucu. Apa gunanya kan gitu? Apa gunanya sosial media? Sosial media adalah untuk mensosialisasikan tentang kegiatan, tentang diri kita gitu ya di dalam sosial media tersebut. Bagaimana kita menjalin komunikasi lintas banyak sekali di sosial media itu dan kecepatannya sangat tinggi gitu. Sangat cepat sekali. Segala hal bisa terjadi di situ. Hati-hati. Sekali lagi perbanyak literasi. Perbanyak literasi teman-teman yang kuliah, perbanyak literasi ya. Perbanyak literasi, gali ilmunya gitu, jangan kemudian menerima mentah-mentah informasi yang ada. Ini maksudnya apa ya? Kok seperti ini? Jangan kemudian langsung action. Jangan langsung berkomentar, tapi pikir dulu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pintar, mahasiswa-mahasiswi yang pintar, anak-anak yang terdidik, kita harus berpikirnya harus begitu gitu. Tentunya kita beda dengan yang lainnya. Ada buzzer yang mereka memang kegiatannya adalah banyak kegiatan yang negatif gitu, yang kegiatan yang memecah belah di situ itu, yang menimbulkan konflik. Mereka suka kalau terjadi konflik. Ada di situ itu orang yang dibayar ya, bahkan bayarnya mungkin sangat besar, yang diperintahkan, ditugaskan untuk menciptakan konflik. Ada teman-teman, termasuk mungkin buzzer segala macam itu ya. Maka harus hati-hati di dalam sosial media, apalagi harus berhati-hati. Ditelaah dulu, dipikirkan dulu, dipelajari dulu. Kalau sudah ketemu, maksudnya ketemu berdasarkan literasi yang cukup, nah baru dijawab. Jadi tidak ngasal. Nah itu kita harus sudah seperti itu. Jadi tidak boleh sama dengan yang lainnya. Nah dampak negatifnya apa? Komunikasi organisasi terhambat. Jelas sekali ya. Organisasi komunikasi jelas terhambat. Kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Itu jelas sekali. Komunikasi, kerjasama, kolaborasi, apalagi mungkin kerja tim gitu, itu akan terhambat jelas, akan terhalang jelas. Itu jelas sekali. Aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu. Itu juga sangat jelas sekali. Karena biasanya ini konflik konflik pribadi, konflik antar personal, antara satu dengan yang lainnya, itu bisa menimbulkan banyak hal. Teman-teman bisa merasakan lah di sekitaran, yang nggak usah jauh-jauh gitu, di sekitaran teman-teman sekalian pasti akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik, muncul saling mencurigai, benar ya, saling salah paham dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antara individu. Makanya orang berkonflik itu tidak boleh berkepanjangan. Segera mungkin harus diambil tindakan untuk diselesaikan. Apalagi itu di dalam organisasi yang tentunya sangat mengganggu perjalanan organisasi tersebut, mengganggu perusahaan tersebut. Jadi sebisa mungkin harus diselesaikan dengan win-win solution itu tadi, win-win konflik tadi itu. Jadi
masing-masing memiliki kematangan, dituntut untuk memiliki kematangan yang sama gitu, supaya bisa menerima dari keputusan yang diambil, keputusan yang disepakati atau kebijakan yang disampaikan. Kemudian bekerja dalam situasi individu yang sedang berkonflik akan merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Jelas nggih? Kalau kita berkonflik, kita ketemu dengan teman-teman kita sendiri aja, misalnya kita seliring kita ngelihat aja, kita pasti hati kita udah berdebar-debar ya. Kita kadang udah stres dulu, aduh, ada dia lagi, alah dia lagi, gitu ya, kadang gitu ya. Kalau kita misalnya nggak suka gitu sama orang, itu kan ada timbul perasaan beda kan dalam diri kita, baik di dalam pikiran kita berpikir yang negatif, kemudian di hati kita juga berpikir negatif. Tentunya hal tersebut itu sangat buruk, sangat jelek, jadi tidak boleh, harus segera diselesaikan gitu ya. Cemas, stres, apatis, frustasi, itu jelas itu tidak ada peningkatan kinerja di dalam organisasi perusahaan apalagi. Nah, itu harus segera diselesaikan. Stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Benar ya? Stres dianya, ini orangnya kemana kok nggak pernah masuk, ditanya terus sama pimpinannya ya, apalagi HRD yang suka ngajar-ngajar kadang, Human Resource Management, ditanya dari sisi manajemen, nanya ini si A kemana kok nggak masuk gitu ya. Oh ternyata dia ada konflik, dia ada masalah di sana, maka dia akan lebih banyak untuk apa, akhirnya tidak ada aktivitas di kantor ya. Kemudian juga tidak ada aktivitas karena konflik dengan teman-teman di kantor misalnya, maka dia akan lebih cenderung untuk introvert ya, untuk menyendiri mungkin, daripada harus berkomunikasi dengan yang teman-teman yang lainnya. Nah, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Benar ya? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Makanya harus pintar-pintar, teman-teman, sekali lagi harus pintar-pintar dimanapun kita berada, kapanpun. Jadi harus pintar-pintar membawa diri kita supaya tetap membawa hal yang positif dimanapun berada. Oke, kalau kita tarik kesimpulan ya, kebiasaan selama ini di mana konflik ditempatkan dalam destructive zone perlu direformasi ke dalam dinamis zone. Konflik yang bersifat positif harus dimanage secara cerdas, benar ya? Yang positif itu harus dimanage secara cerdas, tepat, dan profesional, sehingga ada peningkatan performance dan dinamika organisasi. Ini sangat penting. Ini harus diketahui tidak hanya dari sisi manajemen perusahaan, tapi seluruh karyawan juga harus mengetahui ini, gitu ya. Tentang adanya konflik yang yang bersifat positif itu yang menyebabkan misalnya melihat misalnya gini, dalam perusahaan terlihat datar gitu ya, tenang gitu ya, itu tidak kok pimpinan seolah-olah ngelihat kok ini kok nggak ada kinerja yang bagus atau performanya menurun gitu, maka diciptakan di situ itu konflik supaya positif harapannya gitu. Nah, yang positif itu yang di-manage gitu ya, dengan cerdas, tepat, dan profesional. Kalau itu berada di tangan orang-orang yang tepat, maka ya akan memberikan efek, akan memberikan akibat yang sangat bagus buat perusahaan, gitu. Kemajuan perusahaan, orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, sehingga ada peningkatan performance dan dinamika organisasi. Akhirnya konflik bisa didesain sebagai mesin, ya, bisa didesain ya. Jadi tadi kita sampaikan juga, konflik diciptakan atau didesain sebagai mesin dinamika organisasi. Adanya konflik jangan dianggap sebagai suatu kemunduran, tapi bisa dianggap sebagai dinamika organisasi, dan juga agar organisasi tidak menjadi stagnan, ya, stuck gitu ya, berhenti gitu, ngono-ngono aja gitu, segitu-gitu aja nggak asik, nggak ada sesuatu yang baru gitu, sehingga harus dilakukan pembaruan itu. Perusahaan atau organisasi sudah berjalan sekian lama, sekian tahun tanpa ada pembaruan, pasti orang di dalamnya boring ya, bosen gitu, gini-gini aja gitu, paling komentarnya orang di dalamnya itu
akan berkomentar seperti itu. Gitu. Gini-gini aja ya, gitu. Nah, maka ketika terjadi perubahan, apa namanya itu, zonanya itu menjadi dinamis, maka orang juga yang terlibat itu harus benar-benar siap. Jadi dia pasti apa namanya akan ketika kalau ada perubahan pasti akan berada di zona yang berbeda dari zonanya yang awal, atau teman-teman harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Itu ketika organisasi itu apa namanya itu tumbuh, itu harus berani seperti itu, harus berani seperti itu. Adanya konflik jangan dianggap sebagai suatu kemunduran, tapi dianggap sebagai dinamika organisasi dan juga agar organisasi tidak menjadi stagnan. Dan yang lebih penting lagi untuk belajar bersama dari adanya konflik tersebut. Dan konflik menjadikan anggota maju dalam berpikir, maju dalam wawasan, maju dalam wacana, dan bisa menghargai beda pendapat. Ini penting, teman-teman. Ini penting sekali. Ya, adanya konflik itu harus menjadi pelajaran buat siapapun yang terlibat di dalamnya, ya, supaya apa, anggotanya maju dalam berpikirnya, maju dalam wawasannya, tadi literasinya semakin banyak gitu ya, maju dalam wacana dan bisa menghargai beda pendapat. Ya, jadi beda pendapat itu boleh apa tidak boleh? Beda pendapat boleh apa tidak boleh? Boleh, boleh. Organisasi boleh beda pendapat. Ya, demokrasi kok kita itu, ya. Jadi boleh menghargai pendapat itu sangat penting, menjadi bagian yang penting tadi penyelesaian konflik, karena arahnya adalah kematangan pribadi yang terlibat konflik. Dan yang terakhir agar organisasi menjadi hidup, ya tadi itu yang datar, tenang, damai, kayak nggak ada apa-apa, stuck gitu ya. Itu apa namanya itu dengan adanya move seperti itu, pergerakan-pergerakan, dikasih isu-isu seperti itu, akhirnya apa, organisasi itu menjadi hidup. Akan organisasi itu menjadi hidup lagi, dia akan apa, akan ada banyak diskusi di situ, akan ada kebijakan yang diambil, ya. Jadi apa namanya, organisasi menjadi lebih hidup. Pelaku konflik tidak dianggap sebagai musuh. Pelaku konflik jangan dianggap sebagai perusak organisasi, tapi harus ditempatkan sebagai motor dinamika organisasi. Ini juga apa ya, pemahaman tingkat tinggi juga nih menurut saya, ini harus dipahami dari sisi manajemen dan seluruh karyawan atau seluruh orang yang terlibat di dalam organisasi harus memahaminya. Jangan dianggap orang yang atau pelaku konflik itu sebagai musuh gitu ya. Pelaku konflik dianggap sebagai perusak organisasi, jangan. Kalau itu positif, ya. Ketika itu positif, maka kita justru butuh orang-orang seperti itu. Perlu orang-orang yang seperti itu gitu, untuk meningkat, untuk apa untuk menghidupkan organisasi tadi itu, agar organisasi hidup, ya. Dia sebagai motor di dalam dinamika organisasi. Nah, begitu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Oke. Ada tugas di sini di akhir pertemuan ini, teman-teman sekalian. Silakan tugasnya nanti dikerjakan. Ada 5 poin ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Sekaligus kita bahas bersama ya. Teman-teman bisa membahas nanti satu-satu, monggo silakan. Pasti punya apa namanya itu, punya pemikiran yang berbeda. Beda-beda pasti antara satu dengan yang lain. Si A, si B, si C pasti beda pemikirannya. Nah, menurut saudara, perlukah konflik di dalam menyelesaikan tugas kelompok saudara? Berikan alasannya. Simpel-simpel aja. Menurut kamu, menurut kalian semua. Berikan contoh konflik yang pernah kalian alami dalam kerja kelompok.
kehidupan keluarga, dan kehidupan sosial. Ini ada 3 ya. Contohnya ada 3. Konflik dari sisi kerja kelompok, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosial. Ini contoh. Contohnya seperti apa gitu? Kasih contohnya. Bagaimana upaya yang selama ini kalian lakukan dalam menyelesaikannya? Udah ketemu konfliknya seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian dampak buruk dari konflik yang pernah dialami apa? Dari konflik-konflik itu yang dampak buruknya apa yang pernah dialami? Nah, apabila dalam kehidupan di kampus atau di keluarga, teman-teman sekalian melihat ada konflik dan kalian berusaha menjadi penengah, apa upaya yang akan dilakukan untuk mengelola konflik tersebut? Nah, silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Come on. Ini dikumpulinnya kapan, Pak? Minggu depan aja. Oke, Pak. Sekaligus kita bahas ya di pertemuan depan ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Sama saya mengingatkan, yang ini kemarin baru Firly, Kamalia, Intan. Monggo silahkan teman-teman kalau masih mau untuk presentasi. Di sini kita belajar bersama supaya kita juga tahu kasus-kasus masing-masing ini seperti apa. Kemarin kita sudah mendengarkan, saya sudah mendengar dari Firly, dari Kamalia, dari Intan gitu ya. Intinya kalau saya dari kedua BlackBerry dan Sony Ericsson ini adalah sebenarnya lebih ke disruptif teknologi. Disruptif teknologi. Jadi terlambat, sebenarnya bukan tidak mau berubah sih sebenarnya, bukan ke arah sana, tapi terlambat di dalam mengelola perubahan itu gitu, sehingga berakibat fatal terhadap bisnis yang dijalankan. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak. Kita stop. Sudah selesai kok teman-teman. Materi kita udah selesai untuk hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya, itu tentang, kalau nggak salah, tentang pengambilan keputusan ya. Tentang pengambilan keputusan kalau nggak salah. Iya. Silakan nanti tugasnya bisa dikerjakan. Terus kita bahas ya di pertemuan awal, kita bahas tugasnya teman-teman. Pasti semuanya punya permasalahan sendiri-sendiri. Yang ingin kita tahu itu bagaimana sih teman-teman menyelesaikan konflik itu gitu. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan itu gitu. Jadi versinya teman-teman aja gitu. Supaya kita belajar bersama gitu. Jadi nggak usah versinya Novitasari, versinya Fahmi, Aulia, Firly, versinya masing-masing teman-teman aja. Menurut teman-teman kayak gimana gitu. Nah, belajar kita di situ. Oke, berarti ini tentang konflik, pengertian konflik sudah kita berikan. Bagaimana mengatasi konflik, teman-teman juga dituntut di dalam organisasi itu harus bisa menerima perbedaan pendapat, itu penting sekali. Tidak semua pendapat itu bisa diterima dengan baik, bisa dieksekusi atau diimplementasi dari hasil penyelesaian konflik gitu. Tapi yang paling terpenting adalah keterlibatan di dalam menyelesaikan konflik, itu penting. Kematangan dalam berpikir, pengambilan kebijakan di situ itu adalah hal-hal yang sangat penting ketika berhadapan dengan konflik yang ada. Bahwa pernah konflik nggak? Pernah. Mungkin saya termasuk orang yang sering, saya posisi di pimpinan pasti banyak hal yang terjadi lah di lingkungan saya sendiri pun, banyak hal yang terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi konflik tersebut itu dengan baik.
kita sebagai pimpinan juga harus bisa memberikan contoh juga pada bawahan, proses penyelesaian permasalahan gitu ya. Itu tidak boleh juga berat sebelah. Jadi harus adil. Jadi harus berani menyampaikan yang benar ya benar, kalau yang salah ya salah. Jadi kita sampaikan seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Oke, nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang ada di BSD di Tangerang Selatan, mungkin mohon bantuannya nggih, untuk bisa terlibat di dalam flyering brosur kampus. Mungkin sudah dijadwalkan, nanti bisa koordinasi di kampus ya. Mungkin kemarin yang terlibat ada Firly, ada Kamalia, ada Intan, ke bagian humas, nanti bisa koordinasi lagi. Kemarin kayaknya mahasiswa baru ada beberapa yang terlibat juga tuh, mahasiswa baru. Itu sangat membantu kita lah, itu sangat membantu kita karena ini adalah kampus kita bersama gitu. Dan hari ini juga tadi disampaikan lewat Bu Tuti ya. Ada yang diajar Bu Tuti? Ada? Enggak ya? Oh, enggak diajar Bu Tuti. Tadi ada lomba tentang di Tangerang Selatan, di Kominfo Tangerang Selatan ya. Ada yang ikut lomba, kemarin dia menang berapa besar, terus hari ini ada pertemuan lagi di sana gitu. Kita doakan semoga juga menang nanti teman-teman. Oke, ada pertanyaan buat pertemuan hari ini teman-teman? Cukup? Fahmi? Fahmi anteng-anteng ini. Assalamualaikum, Pak. Ada pertanyaan nggak, Mi? Nggak ada ya? Mboten, Pak. Ya, oke. Sama wis rencana. Oke. Aulia ada pertanyaan? Aulia capek kayaknya. Kapan pulang sampai Tangerang? Ini Pak, minggu kemarin. Kamu tuh rumahnya mana aja, Aulia itu ya? Bengkulu ya? Iya Pak, Bengkulu. Oh, jalur darat kemarin? Enggak, pesawat Pak. Oh, pesawat ya? Rame ya? Udah rame ya? Rame banget. Ya, udah rame banget tuh. Lebaran tahun ini bener-bener lebaran bener ini. Sudah dibuka semuanya. Orang sudah bisa silaturahmi ya. Di kampung udah rame kegiatan silaturahminya. Ya bersyukur, sisi lain bersyukur teman-teman, pandemi insya Allah segera berakhir lah. Ini kan udah kelihatan udah semakin baik ya. Semakin baik semuanya gitu kan, imbasnya sangat besar sekali. Semoga sih semakin baik kondisinya dan semakin sehat lah kita semuanya begitu. Novitasari ada pertanyaan? Enggak Pak. Novitasari juga kayaknya capek. Iya, habis mudik ya. Habis mudik ya? Enggak Pak, Ding. Novita nggak mudik, di Tangerang aja. Oh iya, lupa. Saya kemarin kemarin itu saya tahu SMK Prestasi Prima Jakarta nggak? Pernah dengar? Itu kemarin SMK-nya itu wisudanya itu udah kayak orang kuliah. Di gedung, di Balai Komando di Cijantung sana itu. Saya kemarin isi sambutan di sana. Perwakilan dunia usaha, dunia industri. Itu banyak sekali, ada 500 siswa itu persis kayak wisuda kampus. Kegiatan mewah banget lah. Istimewa. Tak pikir ya teman-teman yang tahu di sini itu tahu SMK itu, ternyata enggak juga ya. Apalagi saya, maksudnya apalagi saya nggak ngerti maksudnya.
Saya ya diundang datang gitu aja. Oke ya, terima kasih ya teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman siang hari ini. Insya Allah siang hari ini saya juga ada MOU nanti, ada penandatanganan kontrak di kampus dengan Wikipedia. Tahu kan Wikipedia? Wikimedia tahu ya? Wikipedia tahulah teman-teman, pasti tahu. Itu kan bukan asing lagi ya. Nanti dia ke kampus jam 1-an nanti kita ada MOU dan kita akan jalan bersama gitu ya, akan kunjungan ke beberapa sekolah untuk belajar bagaimana sih menulis yang benar, kayaknya begitu deh. Karena Wikipedia kan kaitannya sama penulisan ya. Jadi kayak biografi, kayak profil gitu kan ya. Kayaknya kayak gitu. Jadi ngajari guru-guru, ngajarin siswanya bagaimana menulis yang benar segala macam. Mungkin arahnya juga nanti akan ke sana. Kita akan berkolaborasi ya dengan Wikipedia yang nanti kita akan kerjasama, akan menandatanganan kontrak dengan Wikipedia tersebut. Dan ada masih banyak tentunya yang akan menyusul terkait dengan MOU atau kerjasama. Sekali lagi di dalam organisasi yang besar kampus ini itu butuh teman-teman loh, asli butuh teman-teman. Saya itu banyak banget menerima peluang tapi akhirnya ya hilang begitu saja. Karena apa? Karena tidak ada yang terlibat teman-teman di situ. Padahal peluangnya bagus-bagus itu. Lingkaran saya insya Allah lingkaran orang bisnis. Orang kemarin datang ke kantor juga, dia punya media juga. Dia punya media, dia membuat media, dia butuh juga kontributor gitu ya untuk membuat tulisan, berita segala macam. Bahkan kedepannya itu bisa kayak model media online lainnya yang besar kayak Detik misalnya segala macam. Itu peluangnya besar. Saya juga berkeinginan sendiri sebenarnya di kampus itu bisa membangun media digital karena sekarang adalah era digital ke depan, baik dari media online-nya ya, majalah online-nya, kemudian berita-berita online, kemudian YouTube, sosial medianya, itu butuh banyak teman-teman yang bisa terlibat di situ, harusnya begitu. Kalau dulu teman-teman, aku kalau bisa sedikit cerita, saya dulu dari Amikom, ini Mas Fahmi tahu. Mas Fahmi tahu ini. Saya dulu dari Amikom Jogja ya, S1-nya. Saya dulu dari D3, kemudian lanjut S1-nya di Amikom Jogja, baru S2-nya saya di BINUS ya, Universitas Bina Nusantara Jakarta. Itu saya senang banget kalau saya dilibatkan di kampus itu. Saya dulu punya teman-teman itu timnya banyak. Dulu saya terlibat di dalam aktivitas organisasi namanya KOMA, Komunitas Multimedia Amikom. Nah, alhamdulillahnya pas saya terlibat di situ itu pas waktu ada TV lokal di sana, TV lokal. Jadi baru hidup. Jadi saya ngurusin TV akhirnya. Belajar di situ dengan senior-senior yang lebih dulu gitu. Dan kita diberi kesempatan. Nah, yang diambil adalah proses belajarnya teman-teman. Orang itu kalau mau bekerja di dalam perusahaan, kadang dia juga harus tahu dulu, oh ini loh labnya orang bekerja di media itu seperti ini. Orang bekerja di perusahaan IT itu seperti ini. Jadi senang dulu diterlibatkan dan saya bahkan mungkin dulu itu tidak dikasih apa-apa gitu. Sepertinya aku terlibat jadi merasa bangga. Kenapa? Karena hasil karya kita itu bisa dinikmati orang lain. Nah itu yang menjadi kebanggaan buat saya. Bukan nilai yang diberikan. Maka mungkin nilai yang diberikan itu nggak ada mungkin. Ini sekedar hanya ucapan terima kasih dan selebihnya adalah apa yang bisa kita berikan dan itu adalah nilai belajar kita. Dari situ belajar kita. Dari situ belajar bagaimana menggunakan alat, bagaimana membuat ini, membuat itu, bagaimana editing dan lain-lain.
Nah, aku sih berharap ke depannya nanti akan begitu di kampus ini. Hidup organisasinya itu dari teman-teman semuanya. Ya, dari teman-teman inilah yang bisa menghidupkan gitu. Kalau kita kan sebenarnya konteksnya adalah menyiapkan sarana prasarananya aja. Semampu kita dulu sambil berjalan. Dulu saya juga seperti itu. Amikom waktu masih baru juga belum ada apa-apanya, teman-teman. Dari perangkat yang istilahnya kuno, istilahnya itu sampai kemudian berkembang sampai yang benar-benar profesional kelasnya itu kita pernah pegang gitu. Jadi nggak kaget ketika nyemplung di dunia industri atau ketemu dengan orang-orang industri yang lain, mungkin di industri yang sama cenderungnya, itu kita tidak kalah informasi, kita bisa bercerita, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Salah satu yang bisa saya ambil itu seperti itu. Dan kalau kita bisa menghidupkan media, itu keuntungannya sangat besar sekali. Kita bisa kemana aja sih. Kita bisa kemana aja itu. Banyak hal yang bisa kita garap, banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Belajarnya, saya punya teman pers, orang media tersebar. Salah satunya di Jogja masih ada, mungkin masih bisa saya kontak-kontak gitu ya untuk ngajarin jurnalistik misalnya. Tata penulisan naskah yang benar itu seperti apa itu bisa juga. Nah, saya pengennya seperti itu tuh, nanti teman-teman bisa pinter gitu. Bisa menghidupkan kampus. Oke, saya ngomong terus. Terima kasih. Karena aku seneng ya, aku pengen kalian benar-benar bagus sih. Jadi sorry ya kalau aku banyak bercerita ya dari pengalaman saya. Terima kasih nggih sekali lagi teman-teman. Mohon maaf banyak yang tidak berkenan di sini. Apa yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri nggih. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya saya tunggu. Kita presentasi minggu depan setiap orang ya, enggak pribadi-pribadi, enggak kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.